minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tobat merupakan kewajiban setiap orang atau fardu ain. Sebab setiap orang tidak akan pernah lepas dari maksiat. Bahkan niat sekecil apapun untuk berbuat maksiat sudah dinilai sebagai maksiat. Andai pun tidak, ia tidak pernah sepi dari bisikan syaitan yang mengganggu zikir. Bahkan seandainya ia terbebas dari semua itu, ia tetap tidak terbebas dari unsur kelalaian dan kekurangan dalam mengenal sifat-sifat dan laku perbuatan Allah. Semua itu tergantung pada posisi dan tingkatan orang-orang mukmin dari segi hal dan makom mereka. Sebab setiap hal memiliki batasan-batasan dan syarat-syarat. Maka senantiasa waspada dan senantiasa menjaga tobat merupakan bentuk ketaatan, dan melalaikannya merupakan bentuk dosa yang meniscayakan pertobatan, yaitu kembali dari jalan berkelok-kelok menuju jalan lurus yang telah ditetapkan dan posisi yang dibentangkan di hadapannya. Setiap orang dengan demikian memerlukan tobat, dan yang membedakan mereka hanya kadarnya saja. Jika kaum awam bertobat dari dosa, maka kaum khas bertobat dari kelalaian. Dan kaum khas al-khawas bertobat dari ketergantungan hati pada selain Allah. Zunnun al-Mishri berkata bahwa perbedaan orang awam dan orang khas adalah jika orang awam bertobat dari perbuatan dosa, orang khas bertobat dari kelalaian. Abu al-Husain an-Nuri menambahkan bahwa tobat adalah ketika engkau bertobat dari segala sesuatu selain Allah. Hal ini sangat berbeda dengan antara orang yang bertobat dari kesalahan dengan orang yang bertobat dari kelalaian. Dan berbeda pula antara orang yang bertobat dari melihat dengan orang yang bertobat dari rasa tentram hati di sisi selain Allah. Para nabi sekalipun tidak pernah berhenti bertobat. Nabi bahkan bersabda, "Betapa hatiku kadang juga lalai, dan aku beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali setiap hari." Dikisahkan sesaat setelah memakan buah khuldi, pakaian Adam beterbangan dari tubuh hingga menampakkan auratnya. Yang tersisa hanya mahkota ikat atau al-iklil yang melingkar di kepalanya, karena malu melepaskan diri dari kepala Adam. Namun Jibril alaihi salam datang dan mencopot mahkota tersebut dari kepala Adam, melepas ikat kepala dari keningnya. Kemudian Adam dan Hawa diseru, "Turunlah kalian dari sisiku, tidak sepantasnya orang yang bermaksiat kepadaku berada di sisiku." Adam menoleh ke arah Hawa dengan malu dan berkata, "Inilah kemalangan pertama buah kemaksiatan. Kita dikeluarkan dari sisi sang kekasih, sehingga mesti bertobat, bersimpuh, tunduk dan terhina. Setelah merasakan hidup terhormat, kekuasaan yang besar, karunia yang agung, kemuliaan posisi di tempat termulia, tersuci, teraman, dan terdekat dengan Allah. Jika seseorang merasa tidak perlu bertobat karena merasa aman dari musuh nafsu dan bisikan setan, maka perlu kiranya ia meneladani Adam alaihi salam yang tidak malu untuk bertaubat. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37.
Menurut Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ketika Allah menerima Adam, para malaikat mengucapkan selamat pada Adam. Jibril, Mikail, dan Dardail turun menemuinya dan berkata, "Selamat Adam, Allah telah menerima taubatmu." Adam kemudian bertanya, "Wahai Jibril, jika diperbolehkan aku bertanya, bagaimana makomku setelah bertaubat?" Kemudian serta-merta Allah mewahyukan kepada Adam, "Hai Adam, engkau telah mewariskan rasa letih dan penat kepada anak keturunanmu. Namun kau juga mewariskan kepada mereka tradisi taubat. Barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan, sebagaimana aku mengabulkan doamu. Dan barang siapa di antara mereka yang memohon ampun kepadaku, aku tidak akan kikir dan mengampuninya, sebab aku maha dekat dan maha mengabulkan setiap permohonan. Akan aku bangkitkan orang-orang yang bertobat dari dalam kubur mereka dalam keadaan sukacita dan tertawa, serta terkabulkan doa mereka." Pertobatan Nabi Nuh juga merupakan kisah yang penuh pelajaran. Nuh bertobat, kemudian berkat doanya Allah menenggelamkan seluruh penghuni bumi di belahan barat dan timur, di samping karena pengkhianatan mereka terhadapnya. Nuh adalah Adam kedua. Semua manusia merupakan anak turunannya jika mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa di antara manusia-manusia yang selamat di Bahtera hanya ketiga anak Nuh saja, yakni Syam, Ham, dan Yafid, yang melahirkan keturunan sehingga umat manusia bercabang dari mereka. Meski demikian, Nuh alaihi salam tetap berkata, "Ya Tuhanku, hamba berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tak hamba ketahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni hamba dan tidak menaruh belas kasihan kepada hamba, niscaya hamba termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud ayat 47. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala status dan kedudukannya sebagai orang yang dipilih Allah menjadi bapak para nabi dan rasul. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim terlahir sekitar 4.000 orang nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain juga tidak sungkan-sungkan untuk bertaubat, bersimpuh, dan merasa membutuhkan Allah, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi aku petunjuk. Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 78-82. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Musa alaihissalam misalnya, meski berkedudukan tinggi dan digelari Kalimullah atau yang pernah bercakap-cakap dengan Allah, memiliki mukjizat luar biasa dan kelebihan-kelebihan lainnya, ia tetap berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau maha penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam dengan segala kebesaran statusnya dan anugerah kerajaan besar yang Allah berikan kepadanya,
dengan pasukan pengawal mencapai 33.000 orang. Saat membaca Zabur, burung-burung berbaris rapi di atas kepalanya. Air berhenti mengalir. Manusia dan jin berbaris mengelilinginya. Binatang-binatang buas dan serangga berhenti beraksi dan tidak saling menyakiti. Gunung-gunung bertasbih dengan caranya sendiri. Allah memberinya kemampuan bisa melunakkan besi sebagai sumber penghasilannya demi mengagungkan jati dirinya. Namun dengan segala kelebihan itu, ia menangis selama 40 hari dalam posisi bersujud hingga tempat sujudnya ditumbuhi rumput karena derasnya air mata, sehingga Allah berkenan mengasihi dan menerima taubatnya. Allah berfirman, "Kami ampuni kesalahannya itu. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Syad ayat 25. Sulaiman putra Daud alaihissalam pernah dihukum gara-gara ada sebuah patung yang disembah di dalam istananya tanpa sepengetahuan dirinya. Selama sebulan predikat rajanya dicabut dan ia pun harus menggelandang. Tidak ada orang yang mau memberinya makan saat ia meminta-minta. Ketika Sulaiman mengemis meminta makanan dengan mengaku sebagai putra Daud, kepalanya malah ditendang, dipukul dan dihina, tidak dipercaya. Suatu hari ia pernah mengemis di sebuah rumah, namun diusir dan diludahi wajahnya oleh seorang wanita. Ada lagi wanita renta yang membawa sebuah gantang berisi air kencing yang disiramkan ke kepala Nabi Sulaiman. Ia menanggung kehinaan sedemikian sampai Allah mengeluarkan cincinnya dari perut ikan hiu. Lalu ia pun memakainya sehingga genaplah masa 40 hari hukumannya. Ketika itu burung datang dan bersimpuh di hadapannya, diikuti bangsa jin, setan dan binatang-binatang buas yang berkumpul mengelilinginya. Orang yang dulu menghina dan memukulinya pun meminta maaf atas perlakuan buruk yang mereka buat. Sulaiman hanya menjawab, "Aku tidak mencela kalian atas perbuatan kalian. Namun sekarang aku tidak akan memuji kalian atas apa yang kalian buat. Sebab semua ini merupakan ketentuan langit yang mesti terjadi." Allah menerima taubatnya, mengembalikan kerajaannya dan mengembalikan nama baiknya.